Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Silvi Ayu Firnanda. Pada hari ini, saya akan memberikan sebuah materi pembelajaran kepada kalian semua. Hari ini, kita akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow. Untuk selengkapnya, silahkan lihat video berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori kebutuhan Maslow, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya juga apabila kalian mengetahui apa sih tujuan kita hari ini mempelajari teori kebutuhan Maslow. Nah, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sebutkan. Yang pertama adalah kalian, peserta didik, diharapkan dapat menjelaskan pengertian teori kebutuhan Maslow. Yang kedua, peserta didik diharapkan memahami konsep teori kebutuhan Maslow. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat memahami pembagian hierarki teori kebutuhan Maslow. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pembagian hierarki teori kebutuhan Maslow. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita mengenai teori kebutuhan Maslow. Apakah kalian sudah siap menuju ke materi? Baik, setelah ini kita akan langsung membahas ke materi. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian teori kebutuhan Maslow. Nah, apa sih teori kebutuhan Maslow itu? Teori kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu timbulnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, teori kebutuhan Maslow ini ditemukan oleh Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh motivasi. Hal ini menyebabkan Maslow menganjurkan sebuah teori motivasi dengan tujuan untuk mengarahkan perilaku manusia agar bisa diarahkan untuk mencapai tujuan. Maslow mengatakan bahwa motivasi menyebabkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Melalui motivasi, manusia bisa diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Bagi seorang pimpinan organisasi, perlu mengetahui kebutuhan dari bawahannya. Maslow merumuskan sebuah teori yang kemudian disebut dengan teori hierarki kebutuhan. Teori Maslow ini terdiri dari tingkatan kebutuhan manusia sesuai dengan skala prioritas. Menurut Maslow, jika kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang dengan sendirinya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Maslow juga beranggapan bahwa kebutuhan individu berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam perilaku seseorang. Nah, seperti itu penjelasan tentang pengertian teori kebutuhan Maslow. Apakah kalian sudah paham? Baik, Ibu harap kalian sudah dapat memahami dengan baik pengertian tentang teori kebutuhan Maslow. Selanjutnya, kita akan melanjutkan materi kita. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang konsep teori kebutuhan Maslow. Apa sih konsep dari teori kebutuhan Maslow? Nah, konsep ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow.
Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan atau dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Gramets dapat mengambil sampel seperti individu mungkin akan lebih lama bertahan hidup jika mereka dapat memenuhi asupan cairan mereka dibandingkan memenuhi kebutuhan makan mereka. Nah, dari contoh yang diambil, dapat diambil kesimpulan bahwa air adalah hal yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Hal inilah yang dijadikan permisalan oleh Abraham Maslow dalam menyusun teori kebutuhannya. Tambahan dari kesimpulannya bahwa kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Selain itu, Abraham Maslow juga menambahkan pendapat lain bahwa dalam mencapai tingkat kebutuhan selanjutnya, seseorang dapat menggunakan kuasa motivasi untuk mendorong mereka dalam mencapai tingkat kebutuhan di tingkat selanjutnya. Nah, seperti itu pembahasan tentang konsep teori kebutuhan Maslow. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ini merupakan gambar tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan yang paling dasar atau yang paling utama itu terletak di bawah. Karena menurut teori ini, apabila kebutuhan dasar tidak dapat dicukupi, maka seseorang tidak akan dapat mencukupi kebutuhan yang selanjutnya atau yang tingkatannya lebih tinggi daripada kebutuhan dasar mereka. Dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Hierarki kebutuhan dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa saja sih penjelasan dari masing-masing tingkatan yang ada di kebutuhan Maslow ini. Adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologi. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Bisa Gramet nalar, seorang individu tidak mungkin memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologi dasar ini. Perlu diingat, apabila salah satu saja dari kebutuhan fisiologi ini tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak.
Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang tua sangat diperlukan. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Ketiga adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan yang berlebihan. Kebutuhan akan penghargaan. Nah, kebutuhan tingkat selanjutnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Anak-anak, penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Ya, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasa penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Dari hal itu, dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tentang pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mempengaruhi peran sosial dari individu tersebut. Sebaliknya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan membawa dampak yang serius serta rasa depresi, kecemasan, stres, tiadanya rasa percaya diri, minder, merasa tidak berguna, dan lain sebagainya. Teori kebutuhan Maslow, apakah kalian sudah paham? Baik, jika sudah, kita akan melanjutkan ke kebutuhan yang terakhir atau kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri di sini dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam gambaran, aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Dampak yang terjadi apabila kebutuhan pada tingkat akhir ini tidak terpenuhi adalah timbulnya perasaan tidak nyaman, kegelisahan, tegang, minder, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan tentang pembagian hierarki kebutuhan Maslow. Ibu harap dari penjelasan awal hingga akhir tadi kalian sudah dapat memahami apa saja teori-teori kebutuhan Maslow. Nah,
Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kita memberi kesimpulan bersama-sama tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, dimulai dari pengertian. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, secara garis besar pengertian teori kebutuhan Maslow adalah suatu teori psikologi yang berguna untuk memicu timbulnya motivasi pada individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu, untuk konsep teori kebutuhan Maslow secara garis besar, teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Setelah Abraham Maslow melakukan pengamatan, ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan atau dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Lalu, di dalam pembagian hierarki kebutuhan Maslow tadi, sudah Ibu jelaskan bahwasannya teori paling dasar itu terletak di bagian bawah. Lalu, selanjutnya kita akan menyimpulkan 5 tingkatan pembagian hierarki Maslow. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologi. Yang kedua, ada kebutuhan akan keamanan. Yang ketiga, ada kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Dan yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Baik, bagaimana penjelasan saya tadi? Apakah sudah jelas? Jika sudah, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.